ya menjelaskan dengan redaksinya di sini paslun. Ini satu pasal. Idza arada takbila yadi ghairihi, apabila ada seseorang ingin mencium tangan orang lain. In kana dzalika lizuhdihi, alasannya itu dikerjakan, dicium tangannya karena kezuhudannya. Wasalahihi, dan karena kebaikannya. Au ilmihi, atau karena ilmunya. Au syarafi, atau karena kemuliaannya. Wasyanatihi, dan penjagaannya, muruahnya dijaga benar. Ya, itu syanah namanya. Au nahwi dzalika, atau seumpama itu, tapi ditinjaunya minal umurid diniyati, dari urusan-urusan agama. Nah, itu bagaimana hukumnya? Mencium tangan orang tersebut lam yukroh, tidak makruh, bal yustahabbu, akan tetapi disunnahkan. Tuh, jadi kita mencium tangan orang-orang yang tadi disebutkan oleh Imam Nawawi itu disunnahkan. Misalnya karena kezuhudannya, ini orang zuhud benar, kita cium tangannya. Ini orang termasuk sholah, termasuk orang baik, ya itu kita cium tangannya. Atau nih orang memang ilmunya, ya walaupun di mudaan, ya tapi ilmunya banyak, cium tangannya. Yang tua nggak usah malu, ya karena kita lihat bukan karena dari segi usia, ilmunya. Nah seperti itu, karena di ilmunya tuh kita cium tangannya. Makanya banyak di kalangan para habaib tuh, ya para ulama-ulama kadang-kadang ya dia dicium tangannya, tapi dia dicium lagi tangannya, karena dilihat dari segi apa? Ilmunya. Ya, seperti itu. Makanya kalau kita menjadi seorang murid dari seorang guru yang tiap hari ngaji tapi enggak mau mencium tangannya, rugi dia. Ya seperti itu. Jadi ya kita cium tangannya karena apa? Karena ilmunya, dan itu hukumnya disunahkan. Ya begitu. Saya terus terang, waktu saya ngaji sama kiai saya, Kiai Nasir, ya itu sama anak-anaknya saya cium tangan. Ya, sama anaknya tuh Kang Farid, Kang Haris, Kang Zidni, ya dari kecil, ya setiap ketemu sama kiai, ya kemudian ketemu sama anaknya saya cium tangannya sampai sekarang, ya sampai sekarang, ya saya cium tuh tangannya. Ya, walaupun saya nggak pernah ngaji sama beliau. Ya, tapi saya lihat orang tuanya, ya saya ngaji sama orang tuanya, saya cium tangan anaknya, ya karena sama, ya saya menghormati orang tuanya, saya menghormati anaknya, saya menghormati anaknya, sama menghormati orang tuanya. Nah seperti itu. Ya, jadi ini hukumnya sunnah. Jadi jangan sampai kita ya sembarangan tuh. Ya, jadi kita ya boleh mencium tangan orang tersebut karena alasannya tadi tuh. Karena ilmunya, karena zuhudnya, karena kebaikannya, kemuliaannya, ya, kemudian muruahnya, atau seumpama itu yang lihat dari urusan agama. Jadi lihatnya bukan urusan dunia ya Bapak Saudara, yang dilihat urusan agama. Nah itu disunnahkan, enggak makruh. Ya. Nah sekarang yang kedua, wa in kana liginahu, kalau ada orang cium tangan kepada orang lain karena kekayaannya. Wah dia orang kaya kita cium tangannya, bagaimana nanti hukumnya? Ya, wa dunyahu, karena dunianya, pangkatnya, dunia, jabatan, lurah, camat, menteri, presiden, itu jabatan dunia namanya. Ya, sekarang kalau cium tuh tangannya, ya karena dunianya, wasarwatihi, dan pengaruhnya, wasaukatihi, dan kekuasaannya. Sauka itu artinya kekuasaan. Ya, wa wajahatihi, dan kepangkatannya. Indah ahli dunia, menurut ahli dunia, wa nahwi zalika, dan seumpama itu. Bagaimana hukumnya? Fahuwa makruhun syadidul karohah, itu hukumnya makruh, bahkan sangat makruh. Ya, jadi makruh. Ya, ini kadang-kadang ada orang sama gurunya kagak cium tangan, sama Pak Lurah, sama Pak Camat cium tangan. Ya, nah itu salah besar. Ya, jadi sama gurunya tuh, guru ngajinya cium tangan. Ya. Sama lurah nggak usah cium tangan, ya. Sama camat nggak usah cium tangan, sama presiden nggak usah cium tangan.
Ya, kalau kita punya wakil presiden, kita cium tangan bukan ngelihat dari wakil presidennya, karena dia syekh, seorang guru besar, seorang kiai besar. Nah, kita punya wakil presiden tuh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, bukan dari jabatan wakil presidennya, kita cium tangan bolak-balik karena dia seorang guru besar. Ya, tuh seorang ulama yang wajib kita ya takzimi. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita cium tangan karena kekayaannya, hati-hati. Nanti ada satu pendapat yang menyatakan haram hukumnya. Ya, apalagi kita lihat pangkatnya, jabatannya, supaya kita nanti diopenin gitu. Karena dengan jabatannya, ya, kekuasaannya, karena dunianya, ya, karena kekayaannya. Nah, itu ya di sini hukumnya kata Imam Nawawi syadidul karohah. Ya, sangat makruh gitu. Waqala al-Mutawalli, dan berkata Imam al-Mutawalli min ashabina, dari ashab kita Imam Syafi'i, la yajuzu, enggak boleh. Begitu. Jadi dulu waktu saya ngaji sama Kiai Bunyamin tuh dibilang begitu. Jangan sama pejabat jangan cium tangan. Nah, begitu. Sama guru boleh cium tangan. Ya, begitu. Jangan cium tangan. Nah, ini kata Imam Mutawalli, la yajuz, enggak boleh. Fa asyara ila annahu haramun, bahkan dia memberikan isyarat cium tangan kepada para pejabat, para orang-orang kaya, ya orang yang ahli dunia, itu hukumnya jadi haram. Ya, jadi kita biasa aja, salaman aja. Nah, seperti itu. Nah, kalau sama orang yang zuhud, sama orang yang sholah, orang yang ada ilmunya, nah itu kita cium tangan. Tapi kan kita cium tangan bolak-balik kalau bisa. Jangan main salaman begini aja. Ya, begitu. Itu diajarin seperti itu. Ya. Jadi kalau orang yang sama gurunya cium tangan, ya begini aja nih, nggak ada etika, nggak ada adabnya. Bagaimana ilmunya mau manfaat nanti? Nah, seperti itu. Ya, nah itu yang diajarkan. Makanya dulu ada seorang habaib, dia termasuk orang yang mulia, masya Allah. Kemudian ada anak Habib yang merupakan ini gurunya. Ya, dia lagi ngajar, ada anaknya keluar main, dia berdiri, dicium tangan sama anaknya. Nah, seperti itu. Padahal itu ya anak daripada gurunya. Ya, sampai penghormatan takzimnya seperti itu. Ya, makanya kalau di kalangan-kalangan pondok pesantren itu udah terbiasa, adab seperti itu udah diajarkan di pondok-pondok pesantren. Nah, seperti itu. Ya, jadi walaupun dia anak yang masih kecil, tapi dilihat orang tuanya, gurunya, itu anaknya, dia ya ketemu dicium tangan sama anaknya. Nah, jadi ini akhlak yang diajarkan. Ya, jadi berbicara masalah cium tangan itu begitu hukumnya. Ya, jadi kalau mencium tangan orang yang ada ilmunya, ada zuhudnya, ada sholahnya, pokoknya urusan-urusan agama aja dah, itu hukumnya tidak makruh. Ya, akan tetapi disunahkan. Dan ini akhlaknya orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Ya, apalagi kalangan tradisi orang-orang NU. Ya, itu benar-benar itu kita udah amalin. Ya, kalau kita di pondok-pondok pesantren kita lihat masya Allah adabnya para santri dengan kiainya. Ya, sampai-sampai ketika dia habis nemuin kiainya, dia nggak berani bolakin badan begitu belakangin. Ya, dia jalan terus menghadap gurunya sedikit-sedikit. Ya, udah agak jauh di pintu baru dia berbalik. Ya, dia nggak langsung membelakangi. Itu adab yang diajarkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Makanya seorang santri wajib ngaji Ta'limul Muta'allim. Ya, saya dulu waktu mondok di Cirebon, kewajiban pertama saya wajib ngaji Ta'limul Muta'allim. Ngaji tuh, saudara, Ta'limul Muta'allim, supaya kita tahu adab kita kepada guru gimana. Ya, seperti itu. Jadi Ta'limul Muta'allim ini ya sangat penting, dan itu hukumnya wajib dipelajari oleh santri-santri yang baru ketika dia ngaji di pondok pesantren. Makanya kalau anak-anak yang di pondok itu pasti ditanya, udah ngaji Ta'limul Muta'allim? Insya Allah udah. Kalau enggak, berarti ini pondoknya bukan pondok ya ahli sunnah wal jamaah yang aliran Nahdlatul Ulama rata-rata. Ya itu. Ya, tapi kalau pondok-pondok yang memang ya itu salafi, ya itu pasti diwajibkan untuk belajar Ta'limul Muta'allim. Ya. Nah, ini
Jadi ya hukumnya kalau kita cium tangan kepada orang yang punya pangkat dilihat dari segi duniawi ya pangkatnya, kekayaannya, nah itu ya dibilang sangat makruh. Bahkan Imam Mutawalli min ashab Imam Syafi'i menyatakan ya annahu haramun, ya bahwasanya hukumnya sampai haram. Nah, seperti itu. Rawaina fi Sunani Abi Dawud, kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud an Zari' radhiyallahu an, dari Zari' radhiyallahu an, wa kana fi wafdi Abdul Qais, dan dia merupakan delegasi daripada Abdul Qais. Qala, beliau berkata, faja'alna, maka kami mulai natada baru segera cepat-cepat min rawahilina, daripada ya kepergian kami, fa nuqabbilu yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami cium tangan Nabi Muhammad SAW, warijlahu, dan kakinya. Tuh, jadi siapa bilang ya sahabat kagak mencium tangan Nabi? Ini ya dalilnya. Ya, jadi kan ada tuh orang-orang yang termasuk orang-orang yang dikatakan ya itu orang-orang salafi, ya itu mereka mengharamkan, bahkan nggak boleh kalau mencium tangan. Lah padahal banyak hadis-hadis yang menerangkan sahabat mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Nah begitu. Ya, jadi ini di sini nih ada penjelasannya. Fanuqabbilu yadan Nabi, maka kami mencium tangan Nabi Muhammad SAW, warijlahu, bahkan kakinya. Ya, nih hadis riwayat. Bukan hanya tangan Nabi yang dicium, tetapi kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam kitab Sunan Abi Daud dijelaskan seperti itu. Qultu Zari bizayin, ya Zari itu ya dengan zai fi awalihi, di awalnya, warain, dan pakai ro, ba'dal alif, setelah alif. Jadi ada za, kemudian sebelum ro ada alif. Zari' ala lafz zari'il hantoh, atas lafaz zari'il hintoh wa ghairiha. Zari'il hintoh itu artinya petani gandum. Ya. Ya, jadi zari' diambil dari kata-kata zari'ul hintoh, petani hintoh, gandum, dan seumpamanya. Wa rawaina fi Sunani Abi Daud aidon, dan kami telah riwayatkan di dalam Sunan Abi Daud juga an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qissatan, ini adalah satu cerita. Qala fiha, beliau berkata di dalam cerita tersebut, fadanauna, maka kami mendekat, yakni minan Nabi, kami mendekat, maksudnya mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqabbalna yadahu, maka kami cium tangannya. Jadi Bapak Saudara, kalau nanti ada yang bilang emang ada dalilnya yang menyatakan kita boleh mencium tangan ya seseorang, ya ini dalilnya. Ada sahabat mencium tangan Nabi, Nabi diemin aja, nggak apa-apa. Nah begitu. Ya, jadi ini tanda bahwasanya boleh mencium tangan seorang yang memang kita lihat dia punya ya satu kelebihan. Apakah dari zuhudnya, dari baiknya nih orang, dari ilmunya nih orang, dari mulianya nih orang, tapi dilihatnya ditinjauin dari urusan apa? Diniyah, dari segi agama, dari segi akhiratnya, bukan dilihat dari segi dunianya. Wa amma takbilur rajuli khadda waladihi shaghiri. Adapun sekarang bagaimana mencium seseorang ke pipi anaknya yang masih kecil. Misalnya nih kita nih ya punya anak, kemudian kita cium pipi anak kita yang masih kecil, wa akhihi, atau saudaranya, ya wa qublati ghairi khaddihi, atau mencium selain pipinya, min atropihi, misalnya ya di kelopak matanya, di dahinya, wa nahwiha, itu ala wajih syafaqati, itu dilakukan atas jalan syafaqah, rasa kasih sayang, warahmati, dan belas kasih, walutfi, sama nih artinya syafaqah, rahmah, lutfi, bentuk rasa cinta kasih, wa mahabbatil qarabati, dan cinta kepada kerabat. Hukumnya kata Imam Nawawi pasunnatun, sunnah. Jadi kita sering tuh kan kalau punya anak atau ada anak saudara kita masih kecil, kita cium, itu sunnah tuh, nggak apa-apa. Sayang, itu ada syafaqah, ada rahmat, ada mahabbatul qarabah.
Ya, dianjurkan, Nabi tuh sering begitu. Waktu cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dicium sama Nabi. Kalau kita pengen disayang, sayanglah sama anak kecil. Kalau kita kagak sayang sama anak kecil, bagaimana kita mau disayang sama Allah? Begitu. Ya, jadi walaupun dia bukan cucu kita, bukan anak kita, tapi ada anak saudara kita atau teman kita, ya kita ada rasa cinta kasih, kita cium, itu boleh. Sebab Nabi ngajarinya begitu. Ya, sehingga kalau ada orang kagak punya cinta kasih kepada anak-anak kecil, bagaimana dia mau dikasih sayangi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hukumnya kata Imam Nawawi sunnah. Kalau sunnah kan berarti pahala. Ya, kalau kita kerjakan kagak dicuma-cuma tuh. Ya, enggak sia-sia, tapi ada ganjaran pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ahadisu fihi kasiratun sahihatun masyhuratun. Hadis-hadis yang menerangkan hal itu banyak, sahih lagi, masyhur lagi. Ya, jadi udah banyak sahih, masyhur. Jadi nggak ada jalan yang bilang nggak boleh cium tangan orang, begitu. Jadi ini hadisnya udah banyak, sahih, masyhur lagi. Kumpul di situ. Kata siapa? Kata Imam Nawawi. Ya, ulama besar yang diakui keilmuannya. Ya, karena begitu. Ya, banyak ilmunya, hafalan-hafalan, ya hadis-hadisnya begitu banyak. Ya, sehingga kita nggak ragukan lagi. Ya, sebab ya banyak pedoman-pedoman kitab Imam Nawawi. Bahkan Imam Nawawi kan disebut dengan ya Syaikhan, ya dua guru besar. Ada Imam Rafi'i, ada Imam Nawawi. Ya, itu disebut Syaikhan, dua guru besar. Ya, kalau dalam ilmu fikih kan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau dalam ilmu ya hadis ya Syaikhan itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau dari segi akidah ya itu Syaikhan Abu ya Mansur Al-Maturidi dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu akidah kita, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ya yang menjadi pedoman di NU. Saya dulu lama Pak belajar ke NU-an waktu di pondok pesantren. Ya, 3 tahun saya belajar tentang ke-NU-an. Ya, seperti itu. Ya, jadi akidah Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi yang disebut dengan ya akidah 50 aqaidul iman. Itu dipelajarin. Ya, ajaran NU Bapak Saudara. Ya, seperti itu. Jadi ya itu di pondok pesantren Buntet ya, itu 3 tahun termasuk kewajiban belajar ya NU karena memang sekolahnya di Sanawiyah NU, di Aliyah NU, sehingga pelajaran KNU-an dipelajari ya, dipelajari itu Bapak Saudara ya. Jadi seperti itu. Nah, diantaranya itu kita mengenal yang namanya Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi ya, seperti itu ya. Tapi kalau dari segi ya ulama fikihnya Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i ya itu disebut Saikhani ya dua guru besar ya seperti itu ya. Nah ini ya dilihat begitu ya, jadi hukumnya sunnah. Wal ahaditsu fi katsir, hadisnya banyak, sahihatun sahih masyhuratun ya, wasawaun al waladuz zakar wal unsa, sama aja anaknya itu anak laki ataupun anak perempuan, sama saja. Tapi menciumnya itu karena apa? Syafaqah, rahmah, dan bentuk rasa cinta kasih. Ya, apakah anak itu laki ataupun perempuan sama saja. Itu hukumnya sunnah. Wa kadzalika, begitu juga kublatuhu, menciumnya. Mencium apa? Walada sadiqih, anak daripada temannya. Kalau tadi kan anak dari dia sendiri atau cucu dia sendiri atau anak dari saudaranya sendiri. Kalau ini anak sahibnya, sodiknya, temennya, ya anak daripada temennya, ya wa ghairihi, dan lainnya, min sigharil atfali, dari anak-anak yang masih kecil. Ala hadzal wajhi, atas jalan ini tetap hukumnya sama, sunnah. Begitu kata Imam Nawawi. Wa ammat taqbilu bisyahwati, adapun kalau mencium penuh dengan syahwat, faharamun, maka haram bil ittifaqi, dengan ittifaq. Yang kagak boleh takbil mencium dengan syahwat.
Nah ini nggak boleh. Lagi anak kecil bagaimana syahwat sih? Nah seperti itu ya. Ya, tapi kalau ada orang takbil mencium anak-anak tapi bisyahwat, itu tetap hukumnya haram. Bil ittifaq, sepakat para ulama seperti itu. Wasawaun fi zalikal walidu wa ghairuhu, dan sama saja yang menciumnya itu orang tuanya maupun orang lain. Sama aja al-walid ya orang tuanya maupun bukan ya orang tuanya. Kalau memang menciumnya itu bisyahwah tetap haram hukumnya. Tapi kalau mencium karena syafaqah rahmah, jangankan anaknya, cucunya, ya anak temennya, itu tetap hukumnya disunnahkan. Balin nazru ilaihi bisyahwati haramun. Bahkan memandang kepada orang tersebut dengan penuh syahwat haram. Memandangnya aja nggak boleh, haram hukumnya. Ya kalau penuh dengan syahwat. Bil ittifaqi, itu ittifaq ulama, sepakat ulama. Alal qaribi wal ajnabiyyi, ya menurut ya itu atas ya, anak itu ditinjau dari kerabatnya maupun ditinjau bukan kerabatnya orang lain, ajnabi. Jadi kalau qarib masih kerabatnya kekeluargaan, kalau ajnabi udah bukan kerabatnya orang lain. Nah itu tetap kalau pakai syahwat nggak boleh. Warwaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, dan kami telah meriwayatkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, yang riwayat ini datang dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qabbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu, telah mencium siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al Hasan akan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ya, jadi Nabi mencium Sayyidina Hasan bin Ali. Kemarin waktu saya lagi kunjungan ke Kiai Lirboyo sama Kiai Anim, ditanya, ente kalau ngaji di sana bahasa Jakarta bagaimana ngartiinnya? Dibilang begitu. Ya, ya saya bilang ya kalau pakai utawi iku sih. Ya, cuma tetap ya itu kaidah-kaidah begitu tetap dibawa. Ya, seperti itu. Qabbalan Nabi, mencium siapa Nabi, kan begitu. Ya, al Hasana akan Hasan. Ya, kan itu sama aja. Qabbala mencium sopoan Nabi SAW al Hasan ing Hasan. Begitu. Ya, jadi ya tinggal disesuaikan aja. Jadi kemarin tuh saya ditanya tuh sama Ki Anim, ya begitu. Beliau putranya Ki Haji Mahrus Ali. Ya kemarin disalamin sama Ki Hozin, salam ya gitu kemarin ya begitu. Jadi ya dibilang kalau ngaji di Jakarta tuh ngartiinnya bagaimana. Nah seperti itu ya. Jadi ya disebutkan qabbalan Nabi itu artinya mencium siapa Nabi ya, Nabi jadi fa'il ya. Al Hasana akan Hasan, itu akan biasanya kalau orang Betawi ngomongnya akan ya, maf'ul bih. Ya, mencium Nabi Muhammad SAW akan Hasan bin Ali radhiyallahu an. Wa indahu al Aqra bin Habis. Nah dekat Nabi ya itu ada sahabat yang bernama Aqra bin Habis At-Tamimi. Faqala al Aqra, lalu Aqra bilang, innali asyaratan minal waladi, saya punya anak 10. Kata Aqra, saya punya anak 10 ya Rasulullah. Ma qabbaltu minhum ahadan, satu pun belum pernah saya cium. Begitu. Dilihat kaget. Nabi Muhammad mencium cucunya Sayyidina Hasan bin Ali. Ya, kan Nabi begitu cinta sama anak-anak, begitu cinta. Kan ada hadis-hadis sahih yang menerangkan Nabi main kuda-kudaan sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu hadis sahih itu. Ya, seperti itu. Sama cucunya. Bahkan ada anak yang lain bukan ya cucunya ya datang digendong, dicium Nabi. Pernah kan ada satu anak Nabi lagi gendong, lagi dukung, dikencingin Nabi. Ibunya marah bener, dicubit tuh anak. Ya, Nabi marahin, jangan, biarin aja dikencing nggak apa-apa. Tuh Nabi nggak marah, dikencingin sama anak kecil, Nabi nggak marah, biarin aja dikencing. Entah kan bisa dibersihkan. Ya pipisnya ini jangan dimarahin, dicubit tuh anak ya, karena ngencingin Rasulullah, dicubit. Rasulullah larang, jangan, sebab nanti hatinya akan terluka. Nah seperti itu. Jadi itu ajaran yang sangat baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya Nabi tuh seneng, cinta, sayang. Ya itu buktinya Nabi mencium cucunya
Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Hasan bin Ali. Kan Sayyidina Hasan yaitu putra daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya istri namanya Siti Fatimah. Fatimah itu putri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dicium itu Sayyidina Hasan. Aqra ada di situ. Ya, Aqra bin Habis katanya saya udah punya anak 10 tapi belum saya pernah cium tuh anak saya satu pun. Nah, seperti itu. Panazara ilaihi Rasulullah SAW. Lalu Rasul lihat dia. Summa qala, lalu Rasul bilang, man la yarhamu la yurhamu. Tuh Nabi bilang begitu Bapak Saudara. Ya, man la yarhamu la yurhamu. Siapa yang tidak pernah punya rasa sayang nanti tidak disayang. Tuh, bagaimana kita mau disayang sama Allah kalau kita enggak punya rasa sayang. Nah, makanya ya kita harus punya satu bentuk rasa cinta dan kasih sayang. Nah, salah satunya kalau ada anak-anak kecil tuh, nah, sayang kita, sayang. Nah, begitu. Mencium boleh. Ya, karena rasa cinta dan kasihnya. Dan ini pernah dipraktekkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Mengingat waktu cukup, nanti baru warwaina fi sahihaihima. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.